Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sakit Pak. Oh baik. Baru suntik. Nah, sebelumnya kita ini dulu. Bapak mau cek dulu hari ini siapa saja yang nggak masuk. Soalnya minggu lalu waktu kita ketemu, halo. Soalnya minggu lalu tuh ada beberapa yang nggak masuk minggu lalu, kalau nggak salah Wisnu. Siapa lagi? Susi, Adis, 3 orang, 4 orang nggak masuk minggu lalu. Saya kata suci, Pak. Kita suci. Oh Saya iya. ketemu Pak. Oke. Siapa yang masuk hari ini kelihatannya masuk semua. Wisnu masuk. Masuk Pak. Oh, Adis masuk. Saya tadi terlambat Pak. Putra. Saya tadi terlambat. Oke, masuk semua ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai nih, kayaknya tadi sudah pada semangat semua. Boleh lihat kiri kanan saling sapa dulu satu sama lain. Itu Daniel. Ada nggak yang kira-kira bisa membantu Bapak untuk membantu kita dalam doa? Ya, teman-temannya. Karena Bapak itu sebagai apa yang namanya, sebagai orang Katolik dan juga ini kita akan belajar tentang agama Katolik itu seperti apa sih sebenarnya. Ayo salah satu bantu Bapak dulu pimpin doa. Si Yosi, ya tolong. Yosi. Yang paling muda Pak itu. Gak apa-apa. Yosi. Di depan kan? Ada di depan Iya. Yosi, supaya teman-teman bisa lihat. Paling tua saya ini Pak. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami hingga pada hari ini. Dan kini pun kami akan memulai dengan kita belajar kami dalam pembacaan. Semoga apa yang kami terima, apa yang kami pahami untuk pelajaran hari ini berguna bagi kami untuk semakin membuat kami semangat dalam mengikuti Engkau. Dan puji Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yosi. Sama Pak. Aduh, pandai sekali dia berdoa rupanya. Oke teman-teman, kita bangkit berdiri dulu ya, kita membangkitkan semangat kita dulu ya. Ya, sebentar ya. Oke, sip. Kita goyang dulu ya. Suaranya Pak. Oke, kita doa sama ya teman-teman ya.
Kayaknya tadi suaranya bagus sih. Tadi suaranya bagus. Fokus ya. Waktu tadi ngetes. Oke, teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama melihat bahwa tema yang akan kita bahas itu tentang makna panggilan hidup. Nah, di minggu lalu, waktu pertemuan kita minggu lalu, apakah teman-teman masih ada yang ingat apa yang Bapak bilang tentang panggilan hidup manusia secara umum? Ada enggak? Minggu panggilan. Minggu lalu itu minggu apa? Minggu panggilan. Minggu panggilan. Ayo, siapa yang merasa terpanggil? Terpanggil mau jadi apa? Habis? Oh, mau jadi romo. Oh, jadi buder. Oke, mantap. Nanti tak daftarin ya. Oke, siap kan? Nah, teman-teman. Nah, Bapak mau bilang begini teman-teman ya. Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan dan Tuhan itu memanggil dia itu siapa, dia itu kita teman-teman ya. Dengan cara dan jalan hidup yang berbeda-beda, tapi dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk memuji dia. Dia itu siapa? Yesus. Ternyata pintar. Nah, teman-teman, ini sebenarnya sebelum kita masuk ini, menurut teman-teman semua, apa sih sebenarnya arti hidup bagi teman-teman sendiri? Nah, bagi keluarga dan bagi sesama, kira-kira apa? Ada nggak salah satu di antara teman-teman yang bisa menjawab? Apa sih arti hidup itu? Kita hidup untuk apa tau? Ayo, Wisnu, Wisnu apa gimana Wisnu? Oh ya siap. Nanti dia bimbing dulu katanya jawabannya. Gimana Yos? Apa sih arti hidup itu? Gimana? Gimana Yos? Apa sih sebenarnya arti hidup? Sebelum kita masuk nanti ke ayo, tadi kan Bapak sudah bilang arti hidup itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selain itu untuk apa lagi? Ayo, selain Yosi, siapa yang bisa jawab? Mencintai. Oh, mencintai. Apa lagi? Oh, bersenang-senang. Pesta. Apa lagi? Pesta. Oh, untuk pesta. Nah, teman-teman, selain kita melihat makna itu, sebenarnya kita kadang-kadang juga kita bertanya apa makna panggilan hidup di dunia ini menurut iman Katolik. Nah, kita sebagai orang Katolik, apalagi teman-teman ini kan sudah belajar banyak tentang agama Katolik. Sudah lagi baptis sejak Katolik loh, Katolik loh. Nah, pasti baptis dewasa kan baptis kecilnya bayi sungguh. Baptis bayi. Oh, baptis bayi ya, maksudnya sebenarnya apa tuh makna panggilan? Panggilan itu ada di mana Tuhan itu menyampaikan teman-teman dan dengan berbagai macam cara ya. Misalnya nanti kita melihat panggilan menjadi suster, menjadi romo, menjadi hidup keluarga dan lain sebagainya. Nah, lalu apakah kita pernah merasa dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita? Pernah. Ayo, apa sungguh? Jadi guru. Menjadi guru. Oh, mantap. Bapak kamu guru ya? Ya. Oh, Bapak guru apa Bapak? Guru agama Islam. Oh, guru agama Islam. Berarti kamu murtad ya? Saya ikut ibu. Oh, untuk ibu bagus ya.
Gimana yang lain? Apakah sudah pernah merasa terpanggil? Sudah Sudah. Terpanggil untuk jadi apa, Wisnu? Katekis. Bukan untuk jadi tapi untuk keluar dari zona zaman. Wih, mantap. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, Bapak itu ada menyediakan satu produk kitab suci. Ini menarik untuk kita melihat panggilan ini. Apa sih sebenarnya? Ya. Nah, jadi Bapak minta tolong salah satu dari kalian untuk Susi membaca. Ya, silakan Susi, minta tolong ya Susi ya. Kalau saya baca susah Pak. Nggak bisa, Susi. Langsung baca aja. Ya, langsung baca aja, nggak apa-apa. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah dibolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Oke, terima kasih Susi, kita tepuk tangan. Nah, teman-teman, tadi kita mendengar ada berapa jenis panggilan? Dua. Ada dua ya, ada dua. Yang pertama, hidup berkeluarga. Yang kedua, hidup selibat. Nah, nanti kita akan melihat salah satu lagi ya. Di dalam teks kitab suci tadi itu yang Susi baca kepada kita itu ada orang yang dilahirkan secara dilahirkan tidak mau kawin karena kemauannya sendiri, dan di bagian ini tadi bukan sebelumnya karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman menemukan sesuatu yang menurut teman-teman itu menarik dari ayat kitab suci tadi? Ada enggak? Coba sebut salah satu. Yang terakhir Pak. Oke, silakan ya, Yordana. Kata-kata yang menurut teman-teman itu menarik dari tadi apa ya? Ya, Wisnu, bagaimana Wisnu? Siapa yang telah disatukan Apa yang apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oke, yang lain masih ada? siapa yang dapat mengerti apa yang mengerti. Oke, siapa yang dapat mengerti hendaklah yang mengerti. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-temannya. Nah, sekarang dari dua kata-kata tadi itu menurut teman-teman apa sih sebenarnya makna kata-kata tadi? Apa Vero? Yang ngerti Pak. Tadi Tadi saya siapa mengerti.
Oke, harus mengerti ya. Si Wisnu bagaimana kira-kira apa artinya? Ya mungkin kalau jika kita sudah menikah, kita disatukan Allah di dalam sakramen perkawinan, kita tentunya sebagai manusia itu tidak boleh bercerai dengan pasangan kita, Pak. Karena kita sudah disatukan oleh Allah dan kita sebagai manusia itu tidak boleh menceraikan. Oke, luar biasa ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Wisnu dulu. Sebuah kata yang menarik dari Wisnu itu katanya, apa yang dipersekutukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu kata si siapa namanya teman kita Pero tadi bilang, siapa yang mengerti? Apa katanya tadi? Siapa yang mengerti hendaklah dia mengerti. Harus bisa mengerti sendiri teman-teman. Jadi apa yang kita katakan kita harus mengerti sendiri. Nah, kalau dari Wisnu tadi kita bisa menemukan makna bahwa apa yang disatukan Allah, kita sebagai manusia yang juga diciptakan tidak bisa menghentikan atau membatasi apa yang menjadi kehendak Allah. Misalnya seseorang dua pasangan ini sudah menikah, misalnya si perempuannya sama laki-lakinya sudah disatukan dari berkati dalam gereja Katolik, tiba-tiba dipisahkan lagi, itu nggak boleh. Apa yang disatukan tidak boleh dipisahkan lagi kecuali apa? Oke, kecuali apa? Mantap. Oke, doang dulu. Oh, nggak boleh, itu nanti akan ditindak secara hukum. Nanti akan masuk penjara ya. Dia nanti akan mendapat makanan gratis di penjara. Atau kalau istrinya jadi samsak suami setiap hari gimana? Boleh itu, nanti kita bahas lagi. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mendengar tuh pasti isikan dikatakan dalam kitab dari beberapa jenis panggilan dalam gereja Katolik itu tadi ada yang berkeluarga, ada yang hidup sendiri. Nah, satu lagi kita bisa melihat di sini. Kita bisa melihat bahwa ada di dalam gereja Katolik itu ada beberapa macam jenis panggilan. Yang pertama, kalau teman-teman sudah, Bapak percaya bahwa teman-teman itu sudah mengerti. Yang pertama apa teman-teman? Hidup berkeluarga. Lalu yang kedua, teman-teman pernah nggak melihat ada orang yang memang dia tidak mau menikah, tapi juga tidak hidup sendiri, hidupnya sebagai seorang yang single, tidak mau berkeluarga, hidup sendiri ya teman-teman. Bapak, ini penjara boleh menikah Ya, Bapak. jadi teman-teman, Pak itu penjara emang kayak gitu ya Pak? ya salah satunya harus begitu. Betul ya. Boleh menikah Pak. Boleh menikah. Kadang-kadang itu ada ujian dong. Kadang-kadang itu Bapak koreksi diri Pak. Ya gimana sudah gitu Bang ya? Ada yang penjara. Ada. Ya, sudah. Siapa yang mau nikah? Itu yang tadi Bapak bilang tuh kan. Oke. Ada berapa jenis? Tiga ya. Nah, Kalau yang awam tapi dia nggak selibat. Awam dia selibat kan nikah, yang penjara juga selibat gimana? benar kamu. Dia awam, tapi dia hidup dia selibat. Ya, artinya dia tidak menikah. Dia tidak menikah. Masukkan apa? Ya, dia pasti masuk menikah. Jadi dia itu memilih tidak selibat, memilih juga tidak hidup berkeluarga, tapi dia mau hidup sendiri. Artinya sibuk hidup, dia mau memilih hidup sendiri, sibuk dengan profesinya, bahkan dia menghayat apa ya, kerja dan lain sebagainya. Dia memilih salah satu jalan yang seperti di dalam gereja itu ada dua, misalnya panggilan untuk berkeluarga dan yang kedua itu panggilan untuk hidup selibatnya. Dia memilih yang ketiga ini ya. Begitu ya Vero ya. Tapi pernah melihat orang yang seperti itu atau kamu sendiri nanti? Nggak tahu Pak. Oh belum tahu ya. Kakak saya sama kayak gitu, tapi setelah melihat nenek saya. Tanya Pak. Tanya. Itu pembiara boleh nikah ya Pak? Itu terbalik karena dari mana melaporkan. Muridnya udah tua, disuruh Oke ya. Bapak tidak Nanti kita
kita lihat ya teman-teman. Nah, kita Jadi PPK aja. Kelihatan sih yang bertugasnya Oke. kayak keluarga. teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Ini Oke, yang namanya kita buat dulu ya. Pak Jono, pengen ya Pak? Nah, teman-teman, jadi makna dalam kehidupan yang namanya makna panggilan kita sebagai manusia itu makna hidup itu. Jadi di sana itu ada tiga maknanya. Dan mungkin bisa nanti kita dalami bersama ya teman-teman, bisa kita diskusikan bersama. Nah, Yesus itu mengajarkan bahwa panggilan hidup adalah sesuatu yang sakral, baik itu pernikahan maupun hidup selibat. Itu kita dipanggil untuk itu. Dengan kita memilih apakah kita mau hidup selibat atau mau hidup berkeluarga atau kita hidup seperti yang tadi saya katakan. Nah, tolong dulu kembangkan dulu teman-teman. Keluar kelas ya, jangan mengganggu teman-teman yang lain. Nah, lalu yang kedua itu, nah pernikahan itu bukan sekadar kontrak tapi ikatan, yaitu dipersatukan dengan Allah. Jadi, jangan sampai nanti ketika teman-teman sudah selesai kuliah tiba-tiba nikah mau nikah kontrak itu nggak boleh. Nggak boleh. Selesai sekolah. Jadi teman-teman nggak boleh menikah secara kontrak. Sungguh-sungguh kalau menikah itu dipikirkan baik-baik sebelum minta diberkati. Ya teman-teman ya. Nah, lalu yang ketiga, ada juga yang dipanggil untuk hidup selibat demi kerajaan Allah. Nah, tadi seperti Bapak katakan bahwa suatu pilihan mulia yang lahir dari kasih dan pengabdian total kepada Allah. Nah, jadi kita itu baik kita dipanggil untuk hidup selibat, hidup berkeluarga. Jadi kita itu dipanggil untuk sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Allah. Bukan sungguh ya, meskipun ada teman kita namanya sungguh. Jadi ini sungguh-sungguh kita mengabdikan diri kepada Allah. Ya teman-teman, nanti kalau misalnya pas di jalan atau nanti ujian akan Bapak tanya ini, ya silakan dicatat ya teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa Pak. Gimana sebelah sini? Baru sini. Bisa Pak. Diskusi bagaimana? Oh bisa, bagus. Ya, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa hal baru yang mungkin kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, apa yang kita pelajari hari ini tentang makna panggilan. Nah, di bagian ini nanti Bapak akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi, bisa dua orang ya. Nanti si Wisnu bisa dengan Adis, Saya nggak masuk ke nanti Pak. lalu Putri bisa dengan Alphonse, Yosi dengan siapa ini? Nama Serli. Pasti sendiri. Nah, lalu ini Susi sama Nala dan ini bertiga. Oke. Oke teman-teman, Bapak ada waktu 3 menit. Nah, silakan teman-teman diskusi singkat aja ya. Apa pertanyaan? Ini ada 3 pertanyaan. Silakan dibaca. Ya, kira-kira apa yang kalian temukan tentang makna dalam panggilan hidup ini? Lalu yang kedua, bagaimana sih kalian itu melihat bahwa hidup pernikahan dan hidup selibat itu sebagai dua bentuk panggilan yang sama-sama mulia? Lalu yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidupmu? Kira-kira, ayo teman-teman. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Ya Pak, dua tiga. Ya. Bapak jangan dulu nanti ya. Kasih diskusi kalian. Saya Pak, bisa saya ngomong. Belum teman-teman dulu ya. Nah, saya sudah Pak. Pas saya ini. Ya, Allah. Sudah Pak, saya Pak. Gimana? Yang saya pelajari hari ini kata dia Mata agak gangguan ini. Ya. Gimana dari kelompok sebelah sini? Dari Wisnu sama Ajis. Oh, ya Pak. Kenal ya Pak. Ya, gimana? Yang nomor 2 Pak, kami baru bisa menjawab yang nomor 2 Pak. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Maaf ya Pak. Ya, enggak apa-apa. Bapak kan baik orangnya. Oh iya, sangat baik. Bagaimana kamu melihat hidup pernikahan dan hidup selibat sebagai dua bentuk panggilan yang sama-sama mulia? Jadi dari diskusi singkat kami tadi Pak, bahwa kami melihat walaupun keduanya memiliki jalur yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memuji Tuhan. Jadi seperti itu Pak. Jadi itu Pak. Oke, tepuk tangan. Ya, sebelah sini dari pergi dari Nala sama Susi. Nah, kurangnya 5
jadi barang. Maka panggilan hidup kami itu ada tiga panggilan hidup. Jadi apapun apa ya? Ya kalau panggilannya jadi tergantung kita menanggapi panggilannya yang mana itu semua sama-sama berlaku. Yang penting tujuannya untuk memuliakan. Oh iya iya. Sekarang yang sebut ini yang kita acak ya supaya tidak ngantuk begitu. So, Bapak lihat Alphonse ngantuk. Ayo Alphonse, bagaimana? Menurut saya baru bisa jadi nomor 1. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pelajari ternyata biar bisa menikah hebat. Oh, tadi Bapak. Ya ternyata panggilan hidup itu ada 3. Saya cuma tahunya itu cuma 2 Pak. Ternyata yang profesi juga dan itu sama-sama memuliakan Tuhan juga. Ya. Tadi kayaknya lihat itu apa bendera SBD tahu Pak gitu. Ya itu tadi Bapak memang mengambil gambarnya. Supaya kalian bisa lihat oh rupanya itu mereka yang hidupnya single kan. Oh, single parent. Masih ada? Oke. Nanti kalian bertiga tuh sendiri nanti bertanya. Ya, silakan. Kalau dari diskusi kita tadi sama Bapak, ketika mau menjawab nomor 3 Pak, Silakan. kamu lakukan untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidupmu itu dengan cara bersyukur Pak. Oh iya. Bersyukur kita udah hidup sama sebenarnya. Jadi terus kita bisa mencari ternyata panggilan itu. Oke, luar biasa. Lanjut. Nah, sekarang Yosi, seperti. Pak, nomor 3 ya Pak? Ya, boleh pilih nomor 3. Nah, yang akan kami lakukan untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kami itu selain bersyukur itu tadi Pak, kami menyadari khususnya sekarang kami dipanggil sebagai pelajar. Jadi tentu dengan itu kami menekuninya Pak untuk saat ini dan dengan demikian tujuannya itu supaya kami juga mendapat pemahaman ya khususnya dalam belajar agama. Jadi dengan demikian di situ kami sampai tujuan yaitu dengan memuliakan Tuhan. Oh ya, memuliakan Tuhan itu kamu dulu. Nah, yang Mbak kayaknya ini terapi ini bertiga ini yang harus komplit ini kita sebagai rangkuman dari anak-anak. Ya silakan, Ibu, Leslie sama Vero. Ya, baik Pak, saya akan mewakili kedua Nah, teman saya. silakan. Ya, dari yang kami pelajari ini kami diajak untuk kembali melihat panggilan hidup kami masing-masing. Tapi kami tidak tadi sepakat bahwa panggilan itu misteri Pak. Jadi kita nggak tahu ya panggilan itu seperti apa. Entah itu nanti di panggilan itu hidup mutiara atau hidup keluarga Pak. Nah, yang penting jalannya aja dulu apa yang jalan kita jalan saat ini. Sebagai pelajar kami menjalani itu Pak. Kemudian yang terakhir apa yang kami lakukan saat ini mendengarkan suara Tuhan Pak. Karena kita harus menutup mata untuk mendengarkan suara. Bagaimana cara kamu mendengarkannya contohnya? Contoh kemarin Pak, kalau Bapak ikut SCP kelas kami, sungguh hati yang ngisi kegiatannya Pak. SCP itu apa? SCP itu lupa saya Pak. Tapi Bapak kan guru baru ya. Bapak baru ini kan karena kita sebenarnya yayasan baru. Bapak juga baru masuk kemarin. Itu yayasan Panti Rapi. Terima kasih Pak. Nah teman-teman begitu ya teman-teman. Ternyata rupanya apa yang kita pelajari hari ini tentang panggilan hidup itu sungguh-sungguh kita melihatnya bahwa sebagai panggilan mulia dari Allah. Nah panggilan itu apa namanya seperti tadi Bapak sudah jelaskan kepada kalian ada beberapa macam. Tinggal kalian semua melihat, memilih, menimbang dan lain sebagainya untuk melihat mana yang baik untuk kalian dan bisa menentukan bahwa semua panggilan itu adalah pertama-tama untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup berkeluarga, hidup selibat ataupun hidup memang selamanya kalian tidak mau menikah, juga tidak mau hidup selibat, kalian bekerja atau kalian berusaha apapun usahanya, itu semua untuk memuliakan Tuhan, melakukan
kebaikan. Nah, yang terakhir itu langsung ketiga saja kita melihat bahwa bagaimana cara kita menjawab panggilan Tuhan itu berbagai macam cara kita bisa menjawab ya teman-teman. Kita mengatakan iya dengan apa saja. Semua ada keputusannya di dalam diri kita. Begitu teman-teman. Bisa mengerti? Nanti tidak mengerti nanti di ujian Bapak cek satu-satu ya. Nah, coba ini Bapak cuma menyimpulkan sedikit ya apa yang sudah kita pelajari di pertemuan pada hari ini ya. Nah, tadi di dalam Injil Matius, siapa tak pernah baca Injil Matius? Kenapa, Pak? Injil Matius itu ada yang pernah baca belum Injil Matius itu 19 ayat 1 sampai dengan 12 itu. Siapa yang sudah pernah membaca Injil? Putri, Pak. Nah, di sana itu mereka itu dikatakan di sana mereka itu bukan lagi dua tetapi satu. Tapi catatannya itu untuk mereka yang memiliki hidup berkeluarga. Nah, yang hidup selibat itu mereka mempersembahkan semua hidup mereka kepada Allah melalui hidup berkomunitas dan segala macam dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda menjadi satu rumah. Nah, di sana dikatakan bahwa panggilan manusia itu sejak semula adalah untuk bersatu dalam kasih yang tak terceraikan, itu secara khusus merujuk pada mereka yang hidup dalam keluarga. Lalu yang berikut, namun Yesus juga mengungkapkan bahwa tidak semua orang dipanggil untuk hidup berkeluarga. Nah, ada juga yang dipanggil untuk hidup selibat demi kerajaan Allah. Mereka itu yang membaktikan seluruh hidup mereka kepada Tuhan dan pelayanannya. Seperti teman-teman pernah berjumpa dengan suster, romo atau pernah ke gereja? Belum. Ada yang mau jadi suster? Ini sungguh mau jadi suster? Siapa jadi suster, Pak? Boleh. Sungguh nggak mau? Ini mau jadi apa? Suster. Nggak boleh, kalian mau beda. Jadi selibat, Pak, tapi nggak menikah, Pak. Nah, boleh itu. Nanti tinggal bagaimana baiknya. Jadi kalau mereka itu romo, suster, atau bruder, mereka itu berkarya dengan pelayanan mereka itu untuk mempersembahkan diri mereka kepada Allah. Nah, panggilan hidup berkeluarga seperti tadi sudah dikatakan, panggilan hidup membiara atau menjalani hidup amat seperti romo. Ya, next lanjut. Jadi ada 3 panggilan ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Bagaimana? Apakah tadi apa yang sudah Bapak sampaikan bisa dimengerti semua? Ada berapa jenis panggilan? Satu apa? Panggilan tak terjawab. Panggilan? Tak terjawab. Satu apa? Pembicaraan, Pak. Yang berapa? Nah, begitu ya teman-teman. Karena waktu kita juga karena habis. Kalian akan pelajaran apa bahasa Indonesia ya? Sama apa sama Pak Teguh? Panarto. Teman-teman, jadi pertemuan kita minggu ini tentang makna hidup panggilan. Panggilan hidup itu cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke pertemuan minggu depan. Nah, jadi minggu depan besok itu Bapak akan tanya satu persatu ya apa yang sudah kita pelajari ini. Nah, apa ada yang bisa tolong Bapak ini bantu kita dengan baru? Kalau udah menutup apa enggak? Cukup. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dan jangan lupa baca-baca lagi. Bapak nggak mau sampai kasihan kalian. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu.